Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syarifuddin, mahasiswa Stikes Mitra Diguna non reguler dengan nomor induk mahasiswa SKP 20.02.086P. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit meningitis. Bahasan pertama adalah mengenai pengertian atau definisi dari penyakit meningitis. Penyakit meningitis adalah peradangan pada selaput meningen, di mana cairan cerebrospinal dan spinal column menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Ada lagi menurut dari Batikaka Francisca 2008 bahwa pengertian dari meningitis adalah suatu inflamasi arachnoid dan pyometer yang mengenai cairan cerebrospinal atau CSS. Infeksi menyebar ke subarachnoid dari otak dan medula spinalis, biasanya dari ventricle. Dari kedua definisi itu, dapat disimpulkan bahwa meningitis adalah suatu reaksi yang terjadi dari peradangan yang terjadi akibat infeksi karena bakteri, virus, maupun jamur pada selaput otak, yang ditandai dengan adanya sel darah putih dalam cairan cerebrospinal dan menyebabkan perubahan pada struktur otak. Nah, apa penyebab dari meningitis? Penyebabnya terdapat beberapa penyebab yang terjadi pada masalah meningitis, yaitu bakteri, faktor predisposisi, faktor maternal, dan faktor imunologi. Menurut Suryadi dan Rita Yuliani 2006, penyebab meningitis antara lain bakteri, misalnya Haemophilus influenza, kemudian Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Hemolytic Streptococcus, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Kemudian faktor predisposisi, jenis kelamin, biasanya laki-laki, lebih sering dibanding dengan wanita. Faktor maternal, biasanya terjadi ruptur membran fetal, kemudian infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Faktor imunologi, defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobulin, anak yang mendapatkan obat imunosupresi, anak dengan kelainan sistem saraf pusat, kemudian karena faktor pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persarapan. Gejala klinis dari meningitis, menurut Riyadi, bahwa gambaran klinis yang muncul pada anak dengan meningitis pada fase akut bisa muncul lesu, mudah terangsang, hipertermi, anoreksi, sakit kepala, dan peningkatan tekanan intrakranial. Tanda-tandanya dari bahwa itu terjadi tekanan intrakranial bisa penurunan kesadaran, muntah, tangisan yang merintih, sakit kepala, kejang, baik umum maupun lokal. Kemudian kelumpuhan ekstremitas, gangguan frekuensi irama dan pernapasan, cepat dengan irama kadang dangkal dan kadang dalam. Kemudian muncul tanda-tanda rangsangan meningial seperti kaku kuduk, rigiditas umum, refleksi kernik, dan Brud-Zinski positif. Nah, selain definisi penyebab, ada juga patofisiologi dari meningitis. Nah, bagaimana patofisiologinya? Patofisiologi dari meningitis itu, meningitis terjadi akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh yang lain. Virus atau bakteri penyebar secara hematogen sampai ke selaput otak. Misalnya penyakit faringitis, tonsilitis, pneumonia, dan bronchopneumonia. Masuknya organisme melalui sel darah merah pada blood-brain barrier. Penyebaran organisme bisa terjadi akibat prosedur pembedahan, kemudian pecahnya abses cerebral atau kelainan sistem saraf pusat. Otorohe atau rhinorrhea akibat fraktur dasar tengkorak yang dapat menimbulkan meningitis, di mana terjadi hubungan antara cerebrospinal fluid atau CSF dan dunia luar. Penumpukan pada CSF akan bertambah dan mengganggu aliran CSF
di sekitar otak dan medula spinalis. Mikroorganisme masuk ke susunan saraf pusat melalui ruang pada subarachnoid, sehingga menimbulkan respon peradangan seperti pada via arachnoid, CSF, dan ventrikel. Efek peradangan yang disebabkan oleh mikroorganisme meningitis yang mensekresi toksik dan terjadilah toksekmia, sehingga terjadi peningkatan suhu oleh hipotalamus yang menyebabkan suhu meningkat atau terjadi hipertermi. Nah, apa manifestasi klinis dari meningitis? Gejala klinis yang timbul pada meningitis bakterial berupa sakit kepala, lemah, menggigil, demam, mual, muntah, nyeri punggung, kaku kuduk, kejang, peka pada awal serangan, dan kesadaran menurun menjadi koma. Gejala meningitis akut bisa berupa bingung, stupor, semi koma, peningkatan suhu tubuh sedang, frekuensi nadi dan pernapasan meningkat. Tekanan darah biasanya normal-normal saja, tapi klin biasanya menunjukkan gejala iritasi meningial seperti kaku pada leher. Nah, apa komplikasi meningitis? Menurut para ahli, terutama menurut Riyadi dan Sukarmin pada 2009, bahwa komplikasi yang dapat muncul pada anak dengan meningitis antara lain muncul cairan pada lapisan subdural, efusi subdural. Cairan ini muncul karena adanya desakan pada intrakranial yang meningkat, sehingga memungkinkan lolosnya cairan dari lapisan otak ke daerah subdural. Peradangan pada daerah ventrikuler, kemudian abses pada meningen dapat sampai ke jaringan kranial lain, baik melalui perembesan langsung maupun hematogen, termasuk ke ventrikuler. Kemudian hidrosepalus, abses otak, ya, dan retardasi mental. Serangan meningitis berulang. Kondisi ini terjadi karena pengobatan yang tidak tuntas atau mikroorganisme yang sudah resisten terhadap antibiotik yang digunakan untuk pengobatan. Nah, bagaimana penata laksanaan medis meningitis? Menurut Riyadi dan Sukarmin 2009, bahwa penata laksanaan medis yang secara umum yang dilakukan di rumah sakit, antara lain, biasanya dilakukan pemberian cairan intravena. Nah, pilihan awal yang bersifat isotonik, seperti aspirin atau ringer laktat, dengan dosis yang dipertimbangkan, melalui penurunan berat badan anak atau tingkat dehidrasi yang diberikan, karena pada anak yang menderita meningitis sering datang dengan penurunan kesadaran karena kekurangan cairan akibat muntah, pengeluaran cairan melalui proses evaporasi akibat hipertermi, dan intake cairan yang kurang akibat kesadaran yang menurun. Pemberian diazepam apabila anak mengalami kejang. Dosis awal diberikan diazepam 0,5 mg per kilogram berat badan per kali pemberian melalui intravena. Setelah kejang dapat diatasi, maka diberikan phenobarbital dengan dosis awal pada neonatus 30 mg. Anak-anak kurang dari 1 tahun 50 mg, sedangkan anak yang lebih dari 1 tahun 75 mg. Untuk rumatannya diberikan phenobarbital 8-10 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 2 kali pemberian, diberikan selama 2 hari. Sedangkan pemberian phenobarbital 2 hari berikutnya, dosisnya diturunkan menjadi 4-5 mg per kilogram berat badan, dibagi 2 kali pemberian. Pemberian diazepam selain untuk menurunkan kejang, juga diharapkan dapat menurunkan suhu tubuh, karena selain hasil toksik kuman, peningkatan suhu tubuh berasal dari kontraksi otot akibat kejang. Demikian penjelasan kami mengenai penyakit meningitis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.